Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pagi, Pak. kabar kalian semua? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau minta ketua kelas Amel untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Silakan Amel. Ya baik, Pak. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya absen dulu ya. Amel Amalia, Hadir. Reviana Delananda, Hadir, Pak. Sima Asani, Hadir, Pak. Syahrul Gunawan. Saya, Pak. Oke, lengkap semua ya, hadir semua. Alhamdulillah. Bapak pengen mengulas kembali materi sebelumnya, yaitu mengenai ekosistem. Bapak yakin kalian masih mengingatnya dan sudah menggali lebih dalam lagi. Apa itu yang dimaksud dengan ekosistem dan manfaat menjaga ekosistem itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Ya, silakan Ya. Revi. Jadi ekosistem itu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dan manfaatnya itu yaitu sumber kehidupan seperti sandang, papan, pangan, hingga obat-obatan. Sumber ekonomi membantu menjaga keseimbangan ekosistem dalam artian menjaga dari kepunahan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ini. Lengkap ya. Di materi sebelumnya kan kalian sudah membuat proyek mengenai ekosistem. Di suatu proyek tersebut, kalian telah mengamati bagaimana ekosistem itu dapat dirasakan manfaatnya. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa yang terjadi ketika salah satu komponen dalam ekosistem mengalami kerusakan atau hilang sesuai dengan proyek yang telah dilakukan sebelumnya? Silakan, ada yang bisa menjawab? Iya, Pak. Saya akan mencoba menjawab. Sebelumnya saya maaf tidak on cam dikarenakan sedikit terkendala oleh sinyal. Ya, tidak apa-apa. Jadi untuk hal ini, ya Pak, hal ini akan mempengaruhi jumlah atau keberlangsungan komponen ekosistem lainnya. Jika berlangsung terus-menerus, dapat kepunahan dalam suatu ekosistem tersebut, Pak. Nah, berdasarkan tingkat trofiknya, maka organisme dalam ekosistem dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama tingkat tropik, yaitu semua organisme sebagai produsen, diduduki oleh tumbuhan hijau dan alga fotosintetik. Nah, untuk yang kedua, yaitu semua organisme atau konsumen primer membentuk tingkatan trofik kedua. Trofik yang ketiga, semua organisme yang berstatus sebagai karnivora kecil atau konsumen sekunder. Selanjutnya ada tingkat trofik yaitu semua organisme yang berstatus sebagai karnivora besar atau karnivora tingkat tinggi. Kelima, yaitu semua organisme yang berstatus rombak atau dengan kata lain dekomposer. Jadi jika produsen dalam suatu ekosistem habis, maka konsumen ke-1, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan komponen ekosistem tersebut akan mengalami gangguan. Terjadi ketidakseimbangan jumlah komponen biotik. Konsumen sebagai urutan setelah produsen dalam rantai makanan akan mengalami penurunan yang akan berakibat pada penurunan komponen ekosistem setelahnya dan seterusnya. Itu, Pak. Ya, terima kasih jawabannya. Sangat luar biasa sekali nih. Kalian benar-benar luar biasa mengingatnya sampai lengkap begitu ya. Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa dapat mengetahui pengertian dan faktor penyebab pencemaran lingkungan. Siswa dapat mengetahui macam-macam gaya dan gerak pada suatu benda. Yang ketiga, siswa dapat menyampaikan gagasan suatu ide korelasi antara pencemaran lingkungan dengan gaya dan gerak suatu benda.
Nah, di sini terlihat ada sebuah pamflet mengenai pulau plastik. Nah, di sini siapa yang sudah nonton di bioskop nih mengenai pulau plastik? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi, film ini menceritakan bahwa sampah kiriman itu terjadi setiap tahun. Bahkan bisa sampai 25 ton per hari. Waktu kita makan mie instan itu sampahnya masih ada di laut itu. Pulau-pulau yang sebelumnya tidak tercemar akibat dari sampah kiriman tersebut jadi tercemar. Aksi-aksi penolakan bahkan peraturan yang telah dibuat terkesan justru masih belum efektif. Sekarang Bapak ingin bertanya, bagaimana lingkungan kalian terkait dengan pencemaran lingkungan? Ya, Pak, saya mau jawab. Di lingkungan saya mengenai pencemaran lingkungan itu belum begitu terlihat ya, Pak, karena saya kan masih tinggal di daerah perkampungan yang mana masih banyak pohon, terus sungainya juga masih terjaga. Jadi untuk pencemaran lingkungan itu belum terlihat daerah lingkungan saya. Jadi masih aman gitu, Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan yang lainnya? Ada yang ingin berpendapat? Ya, kita sudah sepatutnya untuk mensyukuri nikmat yang telah kita berikan. Bapak ingin bertanya, sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan Tuhan? Nah, ini silakan kalian jawab masing-masing, gak perlu kalian sampaikan ya. Dan menghayati nikmat apa yang telah diberikan dan kalian coba syukuri. Nah, ini momen-momen yang paling indah itu saat anak-anak bermain pesawat terbang dari kertas. Umumnya biasanya dilakukan oleh laki-laki, namun tidak jarang juga perempuan melakukan permainan ini. Apakah kita bermain pesawat terbang dari kertas? Pernah, Silakan. Pak. Kira-kira seberapa sering memainkan dan membuat pesawat tersebut? Waktu kecil lumayan sering, Pak. Banyak, Pak. Gitu. Faktor apa saja sih yang menyebabkan pesawat kertas dapat bertahan lama saat terbang? Faktornya itu karena adanya gaya angkat dari udara yang menyebabkan pesawat itu naik dan gaya dorongnya itu dari... Wah, betul sekali itu. Nah, selanjutnya Bapak ingin menayangkan video nih. Apa sudah terlihat dan terdengar? Sudah, Pak. Gimana? Sudah terlihat. Ada suaranya? Terlihat. Ada. Ada. Banget. Sekarang Bapak akan menampilkan video yang kedua. Ya, kita telah sama-sama menyaksikan dua cuplikan video. Apakah ada yang ingin bertanya? Pak, izin bertanya, kalau terkait pesawat mainan itu biasanya dari kertas, ya itu saya rasa sulit untuk dicegah pembuatannya. Adakah jalan keluarnya, Pak? Nah, menarik ini. Bapak teringat sebuah informasi di media Pijar yang ditulis oleh Aisyah Tania Sinantan Sikoko pada 2 Juni 2021. Nah, ini medianya ya mengenai lomba pesawat kertas internasional. Nah, pesawat kertas saja ada lombanya loh. Jadi dia secara internasional. Nah, nama lomba ini yaitu Red Bull Paper Wings yang merupakan kompetisi pesawat kertas internasional terbesar di dunia. Puluhan ribu peserta seperti mahasiswa dan penggemar aviasi dari berbagai negara itu ikut serta dalam kompetisi pesawat kertas tersebut. Nah, di sini selain itu
menyebutkan bahwa meski terlihat sederhana, namun membuat pesawat kertas yang bagus harus melewati banyak percobaan dan kegagalan. Untungnya, proses tersebut yang gagal cukup dibuang ke tempat sampah terdekat saja. Nah, setiap lipatan dari pesawat dibuat untuk menyesuaikan hukum fisika seperti daya apung, stabilitas, sudut terbang, posisi angkat, gravitasi, gaya hambat, dan sudut dihedral agar dapat terbang. Kalau Indonesia ini baru memulai mengikuti kompetisi tersebut pada tahun 2019. Nah, kompetensi regional Indonesia diadakan di Universitas Indonesia dan Universitas Tarumanegara. Meskipun belum menang jadi juara dunia, namun di tahun 2019 telah membuka jalan baru menuju cabang perlombaan baru. Artinya di sini kan ada sebuah peluang. Jadi masyarakat harus menggali informasi lebih banyak lagi. Namun kalau menurut Bapak ini sangat amat disayangkan ya, karena penggunanya masih menggunakan karena beresiko terjadinya pencemaran lingkungan. Lantas, apa sih korelasi antara pesawat terbang, terutama dari hal kecil seperti pesawat mainan di Indonesia ini kan terutama lebih kepada penggunaan pakai kertas ya, dengan kondisi atau pencemaran lingkungan. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak, ingin mencoba menjawab. Ya, silakan. Dalam menciptakan suatu produk lebih selektif lagi. Dalam segi kegunaannya itu bisa bertahan lama, Pak. Jadi tidak hanya cuma satu kali pakai atau hanya selang waktu beberapa hari ke depan saja. Seperti itu mungkin, Pak. Ya, terima kasih untuk Syahrul Gunawan. Bapak kali ini akan menampilkan PPT pencemaran lingkungan dan macam gaya dan gerak suatu benda. Kita perlu ketahui dulu apa sih lingkungan hidup itu. Jadi lingkungan hidup itu suatu kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Selanjutnya yaitu jenis dan penyebab pencemaran lingkungan. Pencemaran air, suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi masalah lingkungan. Dalam etika lingkungan, pelestarian lingkungan dilakukan agar terciptanya keseimbangan antara perkembangan peradaban manusia dengan pemeliharaan lingkungan. Selanjutnya ada pengertian gaya dan gerak pada suatu benda. Gaya merupakan suatu bentuk dorongan atau tarikan pada benda. Macam-macam gaya otot sering dilakukan pada saat kita menarik dan mendorong barang. Otot akan memberikan gaya tarik apabila serabut-serabut menegang atau berkontraksi akibat suatu rangsangan yang diberikan oleh saraf. Tentu pelajari gaya dan gerak. Ada hukum Newton. Di sini ada hukum Newton 1, di mana setiap benda akan terus dalam keadaan diam atau terus bergerak lurus dengan kecepatan seragam kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Setelah kalian pelajari, Bapak ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Membagi menjadi 2 kelompok. Pertama ada Syahrul Gunawan, Reviana, dan kelompok kedua ada Amel Amalia dan Sima Ahsani. Silakan kalian analisis dengan membuat gagasan suatu permasalahan dampak anak bermain pesawat terbang menggunakan kertas terkait pencemaran lingkungan dan macam gaya dan gerak pada pesawat mainan pada lembar kertas resume yang akan diberikan oleh Bapak. Bapak kirim lewat WA lembar kertas resumenya, silakan kalian isi. Selain tugas kelompok ini,
kalian isi lembar soal pilihan ganda dan esai. Ini tugas individunya ya, isi pilihan ganda dan esai. Ingat, selalu berbuat jujur. Setelah kalian selesai mengerjakan, Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu mengumpulkan dan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan kalian mengumpulkan lembar pilihan ganda dan esai, dan silakan kalian presentasikan hasil. Jadi pencemaran lingkungan itu merupakan kondisi lingkungan yang menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan pada lingkungan seperti air laut menjadi keruh yang disebabkan oleh banyaknya bermacam jenis sampah yang dibuang ke laut. Bentuk dari pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan lain-lain. Upaya mencegah pencemaran lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, membuat unit pengelolaan limbah. Terus ada macam-macam gaya dan gerak benda. Yang pertama itu ada gaya gesek ketika mobil melaju di jalan. Terus ada tekanan fluida atau gaya persatuan luas, yaitu bila sebuah benda tercelup pada suatu zat cair, Bang. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Adakah yang ingin bertanya terkait presentasi yang telah dilakukan? Ya, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi, atau sudah paham semua? Insya Allah paham, Pak. Ya, alhamdulillah. Baiklah, itu dari penjelasan telah disampaikan oleh perwakilan tiap kelompok sudah sangat bagus, memuat suatu komponen juga upaya pencegahan serta macam-macam dan contoh dari gaya dan gerak benda itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tugas kepada kalian untuk merancang pesawat terbang dari bahan bekas, bisa dari botol, kayu, dan sebagainya. Itu dirancang membentuk pesawat terbang mainan. Kalian mengumpulkannya, kita sepakati bersama aja ya. Minggu depan bagaimana? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, kalian persiapkan baik-baik rancangan kalian. Bapak mau minta perwakilan kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Silakan, siapa perwakilan yang mau menyampaikan kesimpulan ya dari materi yang telah kita lakukan? Jadi kesimpulannya itu, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dan terdapat upaya untuk mengatasi masalah lingkungan itu sendiri seperti adanya konservasi. Dan di sini juga ada pengertian gaya itu sendiri, yaitu bentuk dorongan atau tarikan pada benda. Terdapat macam-macam gaya juga. Yang pertama itu gaya otot, gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Tibalah kita pada penghujung kegiatan ini. Kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak ingin berpesan kepada kalian untuk terus bersemangat, jangan pernah lelah. Kita tahu pandemi ini belum berakhir, kita juga harus jadi pejuang, jangan sampai kalah dengan kondisi, dan jadikan suatu kendala atau kesulitan itu sebagai pacuan untuk lebih bergerak, lebih maju. Sekian dari yang dapat Bapak sampaikan, silakan kalian keluar dari Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi, atau sudah paham semua? Insya Allah paham, Pak. Ya, alhamdulillah. Baiklah, itu dari penjelasan telah disampaikan oleh perwakilan tiap kelompok sudah sangat bagus, memuat suatu komponen juga upaya pencegahan serta macam-macam dan contoh dari gaya dan gerak benda itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tugas kepada kalian untuk merancang pesawat terbang dari bahan bekas, bisa dari botol, kayu, dan sebagainya. Itu dirancang membentuk pesawat terbang mainan. Kalian mengumpulkannya, kita sepakati bersama aja ya. Minggu depan bagaimana?
Ya Pak, ya Pak. Kalian persiapkan baik-baik rancangan kalian. Bapak mau minta perwakilan kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Silakan, siapa perwakilan yang mau menyampaikan kesimpulan ya dari materi yang telah kita lakukan? Jadi kesimpulannya itu, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dan terdapat upaya untuk mengatasi masalah lingkungan itu sendiri seperti adanya konservasi. Dan di sini juga ada pengertian gaya itu sendiri, yaitu bentuk dorongan atau tarikan pada benda. Terdapat macam-macam gaya juga. Yang pertama itu gaya otot, gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Tibalah kita pada penghujung kegiatan ini. Kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak ingin berpesan kepada kalian untuk terus bersemangat. Jangan pernah lelah. Kita tahu pandemi ini belum berakhir. Kita juga harus jadi pejuang. Jangan sampai kalah dengan kondisi dan jadikan suatu kendala atau kesulitan itu sebagai pacuan untuk lebih bergerak, lebih maju. Sekian dari yang dapat Bapak sampaikan. Silakan kalian keluar dari Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, Kabar Pak. baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah masih mendengarkan kabar baik. Ini Bapak ingin meminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Seperti biasa ya, silakan Ketua Amel Amalia. Ya baik Pak, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kali Bapak akan cek absensinya ya. Amel Amalia Hadir Pak. hadir? Oke, hadir. Reviana Delananda. Hadir, Pak. Tima Ahsani. Hadir, Pak. Sahrul Gunawan. Tidak hadir Pak, izin ada acara keluarga. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya. Ya, Pak akan mengulas kembali mengenai materi sebelumnya. Tentunya Bapak yakin sekali dan ini masih mengingat materi sebelumnya mengenai jam, gaya, dan gerak suatu benda tak pencemaran lingkungan. Bapak ingin bertanya, sebutkan salah satu macam gaya dan gerak suatu benda dan bagaimana upaya menjaga kelestarian lingkungan. Siapa yang mau menjawab? Oh ya, silakan Sima. Jadi gaya adalah sebagai suatu bentuk dorongan atau tarikan pada benda. Salah satunya itu gaya gravitasi dan upaya untuk mengatasi masalah lingkungan itu dengan cara konservasi, yaitu usaha untuk melindungi, mengatur, dan memperbaharui sumber daya alam. Cukup, Pak. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali. Di sini Bapak akan mengulas kembali terkait tugas buatan proyek pesawat terbang dari bahan bekas. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Ya, alhamdulillah. Pak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat merancang dan mengidentifikasi macam-macam gaya dan gerak serta pengaruh penggunaan bahan bekas terhadap lingkungan dari suatu proyek pesawat terbang. Bapak ingin bertanya dari proyek yang kalian buat ini, bagaimana peluang proyek pesawat terbang ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Ya Pak. Jadi proyek ini agar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari itu perlu mengganti bahan yang digunakan sebagai badan pesawatnya. Karena badan pesawat yang masanya tidak sesuai itu akan mengakibatkan pesawat ini tidak seimbang. Maka dari itu badan pesawat ini harus sesuai masanya dengan gaya pendorong yang dihasilkan dari karet sehingga pesawat dapat terbang lebih lama. Itu juga dapat mengganti dengan menggunakan baterai sebagai gaya dorong yang menyebabkan gerakan baling-baling ini akan lebih kencang sehingga mampu membuat pesawat ini terbang lebih lama. Itu daya tarik pada pesawat ini dapat terlihat terutama bagi anak-anak yang melihatnya. Lalu dapat memicu anak untuk lebih aktif, produktif daripada hanya bermain gadget. Sekian Pak.
Oke, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Ini Bapak dapat menarik benang merahnya. Di sini ada peluang kebermanfaatan yang dapat dirasakan dari perubahan penggunaan karet sebagai gaya dorongnya. Dia diubah menjadi baterai agar lebih cepat perputaran baling-balingnya sehingga pesawat dapat lebih tahan lama dalam penerbangannya. Luar biasa. Ya, selanjutnya kalian isi lembar soal yang saya kirim berupa PG dan esai. Lalu kalian juga kumpulkan laporan proyek yang telah kalian buat. Saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan, dan setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian mengenai proyek tersebut. Analisiskan. Pada analisis video tersebut, pesawat terbang terlihat mampu terbang mempertahankan ketinggiannya, namun hanya sebentar. Hal tersebut diduga karena massa dari badan pesawat lebih besar daripada tenaga pendorong yang dihasilkan dari gaya pegas pada karet. Pengaruh terhadap lingkungan, yaitu jumlah sampah menjadi berkurang. Di sini Bapak ingin coba bertanya kembali dan memberikan penilaian. Bapak merasa masih kurang dari segi indahannya. Di sini pewarnaan pada pesawat ini masih belum merata. Lama yang kalian butuh untuk membuat proyek ini? Lebih 6 hari, Pak. Terima kasih. Nah, jadi apa yang telah kita lakukan, kita dapat menarik itu titik refleksi terhadap diri kita atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan, dapat lebih produktif dalam membuat suatu karya. Pesawat sederhana yang digunakan ini dari karet diubah menjadi baterai sebagai pendorongnya itu lebih lama, atau bisa menggunakan kulit pisang. Itu bagaimana cara tahu kulit pisang bisa sebagai baterai untuk pesawat terbang? Nanti bisa dipelajari di pertemuan selanjutnya. Bapak sangat mengapresiasi atas kerja kalian, kerja sama kelompok kalian. Bapak Sampaikan materi untuk pertemuan berikutnya mengenai sistem rangka tubuh manusia. Kalian pelajari untuk minggu berikutnya itu. Pesan Bapak dan tetaplah semangat. Jadilah seperti Abbas bin Firnas. Walaupun ia pernah mengalami kecelakaan yang fatal, namun ia tidak pernah menyerah untuk terus membuat sebuah karya hingga bahkan saat ini masih digunakan ilmunya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Pembelajaran hari ini, mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.